Jadi saya meyakinkan tuh dengan membuat pengertian penjelasan bahwa ini yang harus dikalahkan, ini yang dimenangkan. Ada pertanyaan dari Suarman Gulo. Halo Pak, bagaimana cara mengkolaborasi warna yang baik dalam mendesain interior maupun eksterior bangunan? Kalau saya tuh biasanya 3 komponen tuh harus integrated ya. Harus melihat secara berpikir secara general dulu. Pertama landscape, eksterior, dan interior. Kita harus melihat konteks site-nya juga dulu. Kalau misalnya di daerah ya maaf ya, perumahan yang pemukiman ekonomi agak merendah, ya mungkin saya nggak akan berani membuat kayak yang terlalu terekspos atau stand out sendiri gitu misalnya. Dengan warna juga kan gitu ya. Jadi saya harus lebih humble dengan desainnya tuh. Saya akan ceritakan ke klien kok, Bapak di daerah sini lebih baik Bapak membuat Bapak nggak bisa punya view juga kelilingnya banyak ada pemukiman yang kurang baik lah pemandangannya gitu. Ya udah bikin semacam kayak inner view gitu misalnya. Ya udah bikin humble bangunannya sesuai dengan karakter sekelilingnya gitu. Warnanya lebih tropical dan lain-lain. Tapi kalau udah di daerahnya yang kayak yang emang daerah mahal gitu, ya udah nggak apa-apa. Emang dia pun juga membeli tanah itu kan nggak murah gitu loh. Ada kok yang terang-terangan saya pengen kurang ini fasadnya kurang mewah nih menurut saya gitu. Nah yaudah saya kasihin yang materialnya yang juga nggak main tapi tetap konteks dengan tropical. Somia itu lebih menekankan desain yang kita punya istilah contemporary tropical architecture. Bangunan yang mungkin postmodern dengan kekinian gitu ya. Itu contemporary menurut saya. Atau enggak bagaimana membuat bangunan yang timeless gitu ya, dari masa ke masa itu masih enak dilihat, modern tapi timeless. Terus digabung karena kita punya konteks iklim tropis, nah itu yang saya combine pakai material-material yang natural. Kadang-kadang udah Pak saya deh yang ngerjain untuk desain landscape-nya misalnya gitu, untuk penempatan pohon segala macam jenis-jenis pohonnya gitu, biar integrated gitu antara landscape, eksterior, terus sama interiornya. Misalnya bagaimana cara mengkolaborasikan itu balik lagi ke konteks besarnya, ke benang merah desain itu apa gitu sih menurut saya sih. Aku sempat mau nanya, Pak ini kamu bikin Scandinavian Tropical Bali atau apa sih Pak? Warna ya, material memang sih saya seneng, maksudnya kita seneng ya monochromatic architecture ya, misalnya gradasi mulai dari warna hitam, gradasinya abu tua, abu-abu muda, putih. Itu aja kita konsistensikan. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita senang lebih banyak mengajukan earthy color ya, kayak masa warna-warna natural kayak dark brown, dari mulai black, dark brown, brownnya agak muda dikit, terus kemudian beige color, terus kemudian yang light white, mungkin yang broken white lah gitu. Nggak ada pernah yang tiba-tiba muncul warna merah, warna bata merah, terus kemudian dengan kombinasi warna ungu segala macam gitu, enggak. Next question dari Oliver. Malam Pak Widi, mau bertanya apakah dengan cara penyampaian presentasi yang unik bisa meningkatkan value atau nilai jual kita? Value-nya ya betul, mengangkat. Jadi memperlihatkan jam terbang sih biasanya. Itu biasanya sih sangat mempengaruhi. Yang tadi yang udah saya jawab mungkin kita bahas ya Mas ya. Bahwa materi penting, bagaimana kita membuat berinovasi dalam materi-materi tadi, surprising di dalam materi-materi itu. Selain itu didukung dengan bagaimana kita berbicara atau menyampaikannya sih. Pertanyaan berikutnya dari Yudhistira. Malam Pak Widi, mau tanya tentang mengakomodasi keinginan klien, sampai sebatas mana kita dapat mengikuti keinginan dan kebutuhan klien, dan batas apa yang mungkin kita harus benar-benar perhatikan, walaupun berbeda dengan keinginan klien. Desain itu subjektif. Jadi sebagai arsitek memposisikan orang yang harus bisa memberikan advice yang objektif. Itu susah banget tuh. Kadang-kadang idealisme, egonya kita tuh muncul. Dan kadang-kadang kontradiktif dengan maunya mereka. Karena mereka yang punya uang, mereka yang akan tinggal, mereka yang akan menikmati tempat itu gitu ya. Nah, ini nih kita harus kayak mengontrol sebaik mungkin kapan kita harus menahan diri, kapan kita harus bisa memberikan advice, dan kapan kita harus offense gitu ya. Dan
setiap klien yang datang itu varian. Jadi tidak bisa kita template kan Mas, strategi itu. Nggak bisa kita tembak sama ratakan semua klien. Kalau dari sudut pandang ini Pak, klien datang ke kita kan sebagai user kan, sedangkan di pihak desainer kita punya pengetahuan lebih soal teknikalnya, soal pemilihan materialnya, mungkin soal pertimbangan layoutnya. Balancingnya antara needs sama wants-nya itu gimana Pak Widi? Biasanya sih kan kita pasti akan nanya kebutuhan mereka apa ya. Kayak misalnya mereka nggak ngerti loh tanah sekecil misalnya 200 meter persegi itu kayak ini Mas, kayak yang swastaka tuh ya, tanah 200 kamar 6 tapi dia minta lantai dasarnya itu nggak ada kamar sama sekali. Itu sebagai tempat untuk entertainment semua. Ada kolam renang, terus kemudian living room ada 2 tipe, terus ada pantry, terus kemudian ada wet kitchen juga gitu, dry kitchen, dan ada liftnya juga gitu ya. Itu saya akan menyampaikan ini yang diperlukan, namanya istilah kolaborasi dengan klien yang cantik banget ya kolaborasinya. Kita harus menanyakan skala prioritas Mas. Nah, skala prioritas kita tanyakan, oke, saya jabarin semua nih. Saya jabarin kebutuhan ruang kamu. Nggak apa-apa, saya masukin aja semua, kamu butuh apa, mau bikin, ada pernah kemarin tuh dia mau bikin room lah, apalah, sampai home theater lah gitu. Dengan tanah yang sekecil itu. Akhirnya saya pilah-pilah, ini sekian meter persegi, berapa kali berapa. Kamar ibu maunya berapa kamar master? Saya maunya yang 6x7 kamar tok, wardrobe terpisah lagi. Wah, ya mohon maaf ya kan, mereka juga berekspektasi ya Mas ya, wajar gitu. Tapi ya itu, inilah challenging-nya kita, resikonya kita untuk bisa menjadi advisor di dalam desain itu. Jadi saya meyakinkan tuh dengan membuat pengertian penjelasan bahwa ini yang harus dikalahkan, ini yang dimenangkan. Kamar 6x7, yang lainnya semua akan impact-nya adalah menjadi mengecil. Gimana Bu ini? Tetap liatin layout. Ini versi saya nih. Tapi kalau versi Ibu seperti ini nih. Gitu. Oh oke. Bener ya, nggak bisa lagi ya. Oh bisa aja ibu beli tanah di sebelah. Nah gitu, saya canda-candain. Bisa aja ibu tanah di sebelah gitu. Kalau aku simpulin tuh tekniknya tuh kayak nyari common enemy. Dalam hal ini common enemy-nya keterbatasan teknis berarti ya Mas. Kuncinya juga harus sabar sih, sabar banget. Nah itu benar-benar yang harus kita exercise banget ya. Karena mereka orang awam, wajar gitu loh. Ya mereka pasti nggak kebayang juga sih memang. Ya karena mereka bukan arsitek juga ya gitu loh. Jadi nggak bisa tahu ya. Mereka punya keinginan ya. Kalau tanyain kamarnya mau berapa ya, mereka punya keinginan gitu. Tapi kalau mereka mau ngomong ya kalau bisa kamarnya besar semua. Tahu-tahu 8 lantai aja rumah tinggal. Sama saya tambahan. Kalau pada saat yang tadi saya bilang materi dengan cara menyampaikan itu, ada satu lagi yang harus kita ingat ya. Ini sharing juga. Mereka tuh yang kita hadapin orang awam gitu ya. Nah, tapi intinya jangan sekali-sekali mengeluarkan bahasa yang mereka tidak mengerti. Teknis mereka nggak ngerti, jangan. Percuma terlihat keren, tapi mereka akhirnya nggak suka gitu. Akhirnya kan sayang juga ya. Kalau ada yang sedang pengen menerapkan jurus ini bisa baca dari blognya Somia Design ini. Pakai jasa arsitek jika ingin hemat bangun rumah. Mas baca aja Mas. Nah itu saya bikin itu karena banyak sekali ya orang-orang yang maksudnya orang awam itu kayak ya itu baik lagi Mas yang tidak appreciate dengan jasa kita dibayar murah, tapi kita kerjanya banyak, tapi kita adalah orang yang salah satu bisa berhasil melancarkan bisnis mereka gitu loh, tanpa disadari. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.